Perbincangan yang dimoderatori oleh pemimpin redaksi Kompas TV Rosiana Silalahi ini menghadirkan 4 orang pembicara. Ada aktor Reza Rahadian, Imam Masjid dan Pusat Kajian Islam di New York, Amerika Serikat Syamsi Ali, Gubernur terpilih Jakarta Anies Baswedan, dan satu-satunya orang Indonesia yang menjadi pejabat di Takhta Suci Vatikan Romo Markus Solo Kewuta. Di awal perbincangan, Rosi sempat menanyakan kepada seluruh hadirin apakah di antara mereka benar-benar menyimpan kekhawatiran meningkatnya intoleransi di tengah masyarakat di Indonesia. Sebelum kita mulai, teman-teman diaspora, saya mau tanya dulu karena topik kita ini adalah bagaimana peran diaspora untuk terus memupuk, memajukan, mempromosikan toleransi dan kerukunan beragama. Adakah di antara teman-teman sekalian yang merasa cemas dengan kuatnya intoleransi dan ancaman kerukunan beragama di Jakarta maupun di Indonesia? Adakah di antara teman-teman yang merasa cemas akan menguatnya hal itu? Coba tunjuk tangan. Wow. Baik, termasuk salah satu speaker kita. Baik, saya mau tanya dulu juga dengan yang dari jauh, dari New York. Pak Syamsi Ali, apakah Anda juga merasakan kecemasan yang sama dengan intoleransi dan diskriminasi di Amerika terhadap Anda dan umat Muslim? Terima kasih Ibu Rosa, saya kira pertama kali. Rosi. Ibu Rosi ya. Nanti pakai tumpengan kalau dirubah. Oh kalau Rosa istrinya Dino. Oke. Hati-hati. Thank you so much for this opportunity. I'm so proud to be here and honored to be your side, Mr. Governor-elect. Saya orang yang sangat optimis dan penuh harap ya. Saya mengalami ketika terjadi serangan September di Amerika dan kita betul-betul merasakan masa-masa yang mencekam. Ketika itu saya sering diwawancarai oleh national television maupun international media outlets karena kebetulan saya diminta oleh Presiden Bush mendampingi beliau ke Ground Zero maupun kedekatan saya dengan Michael Bloomberg ketika itu kebetulan saja. Jadi sering diwawancara oleh media, sering ditanya kira-kira masa depan Islam di Amerika bagaimana? Saya mengatakan this is the real first momentum untuk komunitas Muslim bangkit di Amerika. Maksud saya adalah ketika ada sebuah masalah, ada sebuah challenge, maka kita harus melihat apa yang ada di balik dari itu. Yeah. Saya sebagai orang Indonesia yang sudah lama hidup di luar negeri sejak umur 18 tahun dan sekarang udah hampir 50 tahun, artinya lebih banyak luar negeri, selalu optimis melihat bahwa Indonesia ini tetap menjadi role model of nations in the world, among the many nations. Baru-baru ini mungkin ada pemilihan gubernur DKI, kita lihat apa yang terjadi sebelumnya. Tapi yang namanya kampanye itu di mana-mana terjadi seperti itu. Saya sering ditanya, kenapa bisa terjadi intoleransi di Indonesia? Saya katakan, barangkali Anda membaca hanya fenomena kasat mata saja. Tapi di balik dari itu, satu hal yang membanggakan saya sebagai anak bangsa adalah bahwa Indonesia sebagai negara Muslim terbesar mampu embracing democracy. Itu sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Dan itu membuktikan sesungguhnya Islam dan demokrasi bisa berjalan bersama-sama. Harus bisa dan memang bisa. Karena saya selalu mengatakan Islam itu tanpa kemerdekaan, tanpa kebebasan, itu seperti ikan tanpa air. Ya. Kalaupun ikannya besar, airnya tidak ada, pelan-pelan yang akan mati. Dan itu kita lihat di Timur Tengah sekarang. Orang dengan simbol-simbol Islamnya demikian hebat, tapi tidak ada kemerdekaan, maka Islamnya itu mati, ada simbol-simbol. Aktor Reza Rahadian yang juga menjadi narasumber ikut menyuarakan kecemasan tentang meningkatnya intoleransi di Indonesia. Reza mengaku masyarakat kini terlalu ringan mengeluarkan makian khususnya terkait isu agama dan ia percaya hal ini berbahaya. Reza termasuk yang angkat tangan. Mengapa Anda cemas dengan isu toleransi dan kerukunan beragama? Pertama kalau nggak cemas mungkin nggak ada di sini. Karena saya bilang sama Pak Dino, saya cemas soal itu, that's why saya mau ada di sini. Kenapa intoleransi buat saya cukup menjadi hal yang saya perhatikan, saya amati. Karena itu terjadi banyak sekali, terutama saya sebagai orang yang hidup, bekerja dan tinggal di Jakarta gitu. Banyak sekali kita melihat sekarang orang bisa bebas memaki-maki agama tertentu hanya karena dirinya merasa lebih benar dari agama yang lain. Kemudian mengucapkan atau bersilaturahmi dengan orang-orang yang mungkin berbeda agama menjadi sesuatu yang sepertinya janggal di era sekarang. Buat saya itu berbahaya. Itu berbahaya bagi kehidupan berbangsa di Indonesia gitu. Bukan hanya sebagai personal ya, pribadi, karena saya hidup di tengah keluarga yang majemuk.
maka ini menjadi perhatian yang sangat penting. Kalau tidak, toleransi ataupun Pancasila tidak menjadi sefenomenal sekarang pembahasannya. Tidak akan orang kemudian beramai-ramai kemudian membicarakan mengenai Pancasila tiba-tiba setelah pilkada tentunya. Setelah Pak Anies dan Pak Ahok ketemu. Kira-kira gitu. Jadi, kalau saya jadi kamu cukup merasa cemas gitu sangat ya? cemas. Sangat cemas. Cemas sekali terus Karena terang. Anda, Reza ini latar belakangnya berasal di diverse family. Yes, Ya kan? yes. Anda sendiri seorang yang beragama muslim, satu-satunya di keluarga. Iya, dan saya punya orang tua yang Nasrani dan adik saya Nasrani dan keluarga besar yang lain juga Nasrani gitu. Tapi yang menarik adalah kami bisa tetap ketika saya yang merayakan Lebaran bisa berkumpul bersama. Kemudian ketika mereka yang Natalan saya bisa mengucapkan, bisa ikut merayakan Natal bersama keluarga tanpa terpikir bahwa saya sedang menggadaikan agama saya atau terancam keimanannya. Kemudian berubah keyakinan. Iya enggak juga. Dan mereka pun sebaliknya. Ketika mereka mengucapkan atau kemudian mereka bersilaturahmi bersama keluarga yang muslim, itu juga tidak menggadaikan agama yang mereka yakini. Itu hidup yang buat saya kita mengindahkan yang namanya keberagaman. Dalam dialog, Gubernur terpilih Anies Baswedan menyatakan ia mempercayai kondisi panas intoleransi sebenarnya tidak sepanas apa yang terlihat di media sosial. Sementara Romo Markus mengakui ia juga sempat cemas tentang kondisi intoleransi yang berkembang di Indonesia. Namun ia melihat ada tanda-tanda yang membuatnya kini menaruh harap pada persatuan Indonesia. Meneruskan apa yang disampaikan tadi, kita hidup di abad 21, di mana dunia ini ada dua. Ada dunia digital dan ada dunia yang tradisional, yang lama. Bulan September kalau tidak salah, majalah Time menulis covernya itu kira-kira saya lupa kalimat persisnya, tapi judulnya kira-kira begini. Mengapa dunia digital, dunia internet menjadi zona kebencian? Itu dia nuliskan di sana sebelum pilkada ya. Sebelum pilkada. Ini fenomena dunia. Betapa di dunia digital kita merasakan ekspresi yang sering kali. Kalau kita ngobrol nih, Ros, ada perbedaan, kita ngomong tuh dengan memperhitungkan perasaan yang diajak bicara. Karena ada tatap muka, exactly. bertemu. Exactly, that's the answer. Dan itu yang dikatakan oleh tadi oleh Pak Imam Samsi Ali. Yaitu sekarang saya malah ingin mengajak, mari kita berinteraksi. Toleransi itu dibangun lewat interaksi. Nah, di dunia digital ini kadang-kadang sebuah peristiwa, satu peristiwa saja itu bisa menjadi trending topik dan dirasa seperti semua tempat ada peristiwa itu. Jadi, kalau misalnya ada peristiwa di Timor, kelompok etnis tertentu berhadapan dengan etnis tertentu, ada konflik. Kalau lalu ada konflik itu ada percekcokan, ada darah, fotonya keluar, menyebar, jadi trending topik. Kemudian kita semua merasa distress. Padahal di Jakarta nggak ada apa-apa. Kejadian di ujung sana. Menularnya cepat. Di sini menurut saya yang kita perlu sama-sama bedakan. Saya melihat membangun toleransi menjadi tanggung jawab kita ini adalah dua aspek minimal. Satu adalah menumbuhkan pemahaman tentang bahwa kita berada dan akan selalu berada di dalam kebinekaan. Selalu, dimanapun. Bukan hanya di Indonesia. Dan itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dan itu bukan hanya di Indonesia, dimanapun. Ya. Kalau ada orang yang merasa kita hidup di dunia yang nggak bineka, kelihatan harus bercermin nih. Ya. Enggak, dimanapun. Ya. Satu. Dan itu ditumbuhkan dengan apa? Dengan pembiasaan. Dari mulai di rumah, di lingkungan sekolah, sampai lingkungan masyarakat. Tumbuhkan kebiasaan. Lalu yang kedua, dilatih untuk terbiasa mengelola perbedaan. Sorry Mas, jadi kalau misalnya ada teman-teman diaspora di sini yang merasa cukup cemas dengan intoleransi yang menguat, ini sebuah mereka yang paranoid atau bagaimana? Tidak, fenomena ada di menurut saya seluruh dunia. Apa yang disampaikan tadi ya di Jakarta ada, di Perancis ada, kita menyaksikan di Amerika juga ada, di semua tempat ada. Yang membedakan adalah cara kita merespon pada masalahnya. Saya beri contoh, yang tadi ngomong pilkada nih. Datanglah ke sebuah kampung nih, yang hasil pilkadanya Anies dengan Pak Basuki 50-50. Datang kampung itu, ada ketegangan nggak kampung itu? Tenang, 50-50 nih, separuh pilih
Anies Sandi, separuh pilih Basuki Jarot. Datang kampung itu, tunjukkan. Apa yang terjadi? Orang duduk, ngantri, nyoblos, pulang, lihat hasilnya. Oh menang, oh kalah, that's it. Tapi begitu masuk di digital, kita merasakan suasana yang berbeda. Menurut saya di sini kita perlu kematangan untuk mengelola. Saya akan punya tanggung jawab untuk memastikan Jakarta selalu bineka dan persatuan dijaga oleh semuanya. Itu tanggung jawab saya. Ya. Kira-kira kalau Romo melihat Indonesia begitu, apakah memang ancaman intoleransi dan juga ada ancaman terhadap kerukunan beragama? Terima kasih. Sebagai manusia dan sebagai seorang Indonesia, saya pernah cemas. Terutama mengikuti perkembangan dari bulan September tahun lalu sampai sekarang. Jauh di Vatikan saya juga mengikuti semuanya. Tetapi dengan mengikuti sepak terjang dialog antar umat beragama yang Vatikan majukan, di dalamnya saya juga bekerja, ada tanda-tanda yang membuat saya semakin berharap. Ada sebuah sejarah kecil, dulu 10 tahun yang lalu ketika saya mulai masuk di Vatikan menjadi staf ahli untuk Paus Benediktus waktu itu, ketika hari pertama masuk kantor, saya diberi sebuah peta Indonesia oleh Presiden waktu itu, Paul Popa dari Prancis. Dia memberikan saya peta Indonesia lalu mengatakan demikian, inilah negaramu Indonesia yang indah. Negara yang penuh dengan kemajemukan tetapi hidup dalam perdamaian. Kemudian saya merasa heran, mengapa saya sebagai orang Indonesia yang mengenal bangsa saya malah diberi peta oleh seorang asing. Bukan sebaliknya, saya yang harus memberikan peta kepada orang lain untuk menjelaskan Indonesia itu seperti apa. Kemudian saya bertanya kepada dia, apa maksud Bapak? Lalu dia mengatakan, pertama, Indonesia itu sejak dulu kala menjadi model, contoh yang sangat bagus untuk dunia soal toleransi umat beragama. Lalu yang kedua, kehadiran Anda di sini, orang pertama dan satu-satunya masih orang Indonesia yang ada di Tahta Suci Vatikan, menunjukkan bahwa kami di Barat, terutama Vatikan, merasa tertarik dengan Indonesia, terutama kontribusi Indonesia, bagaimana menjaga kebinekaan itu sehingga orang dari berbagai agama dan budaya bisa hidup berdampingan dengan damai dan sejahtera. Inilah kontribusi yang dipetik diam-diam di dunia Barat.